Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Wijayanti dari PAS AD1, semester 7. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisis Pelaksanaan Pencatatan P3K atau PAS kecil pada PT Geraha Multibintang Divisi MRO atau Modern Retail Outlet. Next. Pada bab 1 itu adalah pendahuluan, sama ada latar belakang, CAS atau CAS merupakan komponen penting dalam siklus operasional suatu perusahaan. Tiap perusahaan pasti dibentuk bagian CAS, dan bagian CAS akan dibantu bagian petty cash atau CAS kecil yang ditandatangani oleh petugas pelaksanaan petty cash dan fungsi-fungsi bersangkutan untuk membantu kinerja operasional. Pengelolaan yang tidak memadai terhadap dana kas kecil dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan operasional perusahaan. Pengelolaan petty cash terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem dana tetap atau invest system dan sistem dana berubah fluktuatif system. Untuk perumusan masalahnya itu berdasarkan uraian latar belakang masalah. Maka dapat dirumuskan permasalahan ini bagaimana pelaksanaan pencatatan petty cash atau kas kecil pada PT Geraha Multibintang. Yang ketiga, ada tujuan penelitian, itu berdasarkan rumusan di atas, rumusan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pencatatan petty cash atau kas kecil pada PT Geraha Multibintang. Next. Yang keempat ada manfaat penelitian, yaitu penelitiannya ada bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan di bidang akuntansi sebelum memasuki dunia kerja. Secara yang kedua, yaitu peneliti dapat mempelajari dan menerapkan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, khususnya pada pelaksanaan pencatatan petty cash atau kas kecil pada PT Geraha Multibintang. Dan untuk bagi perusahaannya, yaitu PT Geraha Multibintang sendiri, terjalin hubungan kerjasama antara perusahaan dengan kampus Universitas Mitra Bangsa. Kedua, ada bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan catatan petty cash pada PT Geraha Multibintang, serta menjadi rujukan dalam mengambil keputusan tetap terkait dengan pencatatan petty cash atau kas kecil di masa mendatang. Dan untuk bagi pihak lainnya, sebagai bahan acuan untuk tambahan bacaan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan salah satu referensi untuk pihak lain yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. Next-nya, itu ada batasan penelitian. Permasalahan penelitian tidak menyeluruh dan terfokus pada tujuan penulis membatasi penelitian berikut, yaitu satu, objek penelitian dilakukannya pada PT Geraha Multibintang yang berlokasi di Jalan Roda Pembangunan RT 2 RW 8 Nanggeler Cibinong Kabupaten Bogor. Yang kedua, subjek penelitian difokuskan pada pembahasan pencatatan petty cash. Yang ketiga, ada periode penelitian dilakukan pada saat kegiatan operasional perusahaan. Masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Pengertian pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut kebijaksanaan yang ditetapkan terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Itu menurut Abdullah tahun 2014. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Joko Mojoyo dalam Sinaga tahun 2019, mendefinisikan pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan. Siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktunya dimulai. Yang kedua, ada pengertian kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.
Siap berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Menurut Heri tahun 2014, kas adalah aset atau aktiva yang paling liquid yang dimiliki perusahaan. Kas akan diurutkan sebagai komponen pertama dari aset atau aktiva lancar dalam neraca. Menurut Sodikin dan Riono tahun 2014, memberikan definisi tentang kas adalah uang tunai atau uang kertas dan uang logam, dan alat-alat pembayaran lainnya yang dapat disamakan dengan uang tunai. Ada juga menurut Effendi tahun 2015, kas adalah segala sesuatu baik yang berbentuk uang ataupun bukan, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Kas dalam perusahaan merupakan harta yang paling liquid atau lancar, sehingga dalam neraca ditempatkan paling atas dalam kelompok aset lancar. Selanjutnya, yaitu pengertian petty cash. Menurut Toraida tahun 2014, mendefinisikan petty cash adalah suatu dana khusus yang berperan penting dalam kelancaran perusahaan, yakni untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kantor dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah tahun 2015 menjelaskan pengertian kas kecil, yaitu kas kecil sebagai salah satu alat kontrol kas. Perusahaan sering membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk memenuhi pembayaran dalam jumlah kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dalam operasional perusahaan sehari-hari dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Pengeluaran kecil atau sehari-hari apabila sering terjadi sehingga jumlah totalnya menjadi cukup besar. Oleh karena itu, pengeluaran semacam ini perlu dikendalikan sehingga perusahaan perlu membentuk suatu dana khusus yang disebut kas kecil. Selanjutnya ada tujuan petty cash, itu menurut Endang, Mulyani, dan Suyeti tahun 2011. Tujuan dibentuknya petty cash yaitu untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil, yaitu biasanya ditentukan batas maksimumnya. Yang kedua, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Yang ketiga, untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dibayar dengan cek. Yang keempat, untuk membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Yang kelima, untuk membantu administrasi kantor atau sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan yang optimal kepada kolega dan pelanggan. Next. Pengelolaan dana petty cash, yaitu menurut Mulyadi, pengelolaan dana petty cash terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dimulai dengan adanya surat keputusan dari Direktur Keuangan mengenai jumlah dana yang disisihkan ke dalam dana kas. Yang kedua, ada pengeluaran dana kas kecil dimulai dengan adanya permintaan pengeluaran dana kas kecil oleh pemakai yang ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, ada pengisian kembali dana kas kecil. Jika dana kas kecil sudah menipis saldonya, pemegang dana kas kecil mengisi formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang selanjutnya ada prosedur pengelolaan dana petty cash. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil, kedua permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana petty cash, yaitu pemakaian dana kas kecil, pemegang dana kas kecil. Yang ketiga ada pengisian kembali dana petty cash. Selanjutnya ada pencatatan dana petty cash. Yang pertama yaitu metode dana tetap atau invest fund system. Perkiraan kas kecil di buku besar dalam metode ini selalu tetap yaitu sebesar cek atau kas yang diserahkan ke kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Yang kedua ada metode dana berubah yaitu atau fluctuation fund system. Metode ini saldo perkiraan kas kecil di buku besar selalu berubah-ubah sesuai dengan pengisian kembali dan jumlah pengeluaran kas kecil. Dalam metode ini, setiap kali adanya pengeluaran dari kas kecil langsung dicatat. Next. Selanjutnya ada format petty cash. Setiap pengeluaran kas kecil harus menyertakan bukti yang sah yang berupa tanda terima dan sudah disetujui oleh staf yang berwenang. Suatu bentuk formulir yang merupakan tanda terima memperlihatkan nama si penerima, tujuan, pembayaran, dan perkiraan yang dibebani disebut bukti pembayaran kas kecil atau petty cash voucher.
atau formulir kecil. Informasi yang perlu dicantumkan dalam etiket yaitu ada nomor formulir, tanggal terjadinya pengeluaran, perkiraannya, uraian atau keterangan mengenai barang yang dibeli, jumlah pengeluaran dana dalam rupiah, disetujui oleh orang yang berwenang dalam pengeluaran petty cash, tidak harus selalu ada, tanda tangan yang menerima uang dan tanda tangan yang mengeluarkan uang atau kasir petty cash. Selanjutnya, bab 3 yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemisahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Menurut Triyono tahun 2016, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penulis melakukan penelitian di lokasi yaitu beralamat di PT Geraha Multi Bintang yang beralamat di Jalan Roda Pembangunan, RT2 RW8, Manggiwer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Waktu yang diteliti yaitu kemungkinan dari Oktober sampai Desember tahun 2023. Untuk jenis datanya yaitu data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti sejarah berdiri, struktur organisasi PT Geraha Multi Bintang, yang disertai uraian tugas dan juga jenis kegiatannya, serta data-data lain yang sifatnya kualitatif yang dibutuhkan dalam rangka penulisan. Kemudian ada data kuantitatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian yang diambil dari pencatatan petty cash, seperti laporan pengisian, penggunaan dana, dan lain-lain. Sumber data. Sumber data primer, sumber data ini merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti secara mandiri melalui observasi, wawancara, atau pengukuran langsung. Yang kedua ada data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti peneliti langsung secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini diperoleh dari catatan-catatan atau dokumen di PT Geraha Multi Bintang itu sendiri, dan juga dari telah studi pustaka untuk mencari teori-teori yang sesuai. Untuk teknik pengumpulan datanya, itu ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sekian presentasi dari seminar proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.